Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang SS7 dan Wireshark. Nama saya Cynthia Maulina Nur. Nama saya Grace Deborah Maria Pane. Nama saya Nabila Rizka Damayanti. Nama saya Putri Felita Delvina. Nama saya Zifasya. Baik, akan kita lanjutkan. Pertama dari Di sini saya akan menjelaskan tentang SS7. SS7 ini kepanjangan dari Signaling System Number 7. Hierarki signaling point dari SS7 ini yaitu SP dan STP dalam signaling network akan membentuk jaringan secara hierarkis di mana SP merupakan level rendah dibanding STP. Yang kedua, untuk jaringan yang lebih luas atau kompleks, STP dapat terdiri dari lebih dari satu level. Parameter desain jaringan ini terdiri dari 3, yaitu kapasitas STP, 2 performansi network, dan yang ketiga availability dan reliability. Yang pertama, kapasitas STP dipengaruhi oleh yang pertama jumlah signaling link suatu STP, kedua signaling message transfer time dan kapasitas transmisi atau bitrate. Yang kedua, performansi network dipengaruhi oleh jumlah SP dan signaling delay. Yang ketiga, ketersediaan dan kehandalan. Ditinjau dari segi performansi network, struktur dengan level tunggal akan lebih baik dibanding struktur lebih dari satu level karena mempunyai signaling delay lebih singkat. Namun, dari segi availability dan reliability justru lebih jelek karena keterbatasan memilih jalur alternatif. Selanjutnya, untuk struktur level tunggal. Yang pertama, tiap SP dihubungkan dengan sekurang-kurangnya 2 STP. Di sini SP menghubungkan antar 2 STP. Dan masing-masing STP saling menghubungkan dengan topologi full mesh. Selanjutnya, untuk struktur 2 level. 2 level ini tiap SP dihubungkan dengan sekurang-kurangnya 2 STP level rendah atau lower level yang warna hijau dan yang higher level yang warna kuning. Setiap STP level rendah dihubungkan sekurang-kurangnya dengan 2 STP level tinggi. Yang ketiga, semua STP level tinggi dihubungkan secara full mesh, sama seperti yang tadi. Selanjutnya, struktur network signaling sistem AT dan T. Strukturnya terdiri dari A, B, C, D, dan E, F, E, dan F. Yang A itu akses, menghubungkan antara SP dan STP. Terus yang B, bridge atau jembatan. Yang ketiga, C atau cross. Yang keempat, D atau diagonal. Dan E, e-link. Yang F, fully associated. Selanjutnya, ini yang A menghubungkan SP dan STP untuk mengakses dari switching office ke network signaling. Yang bridge atau menghubungkan STP dengan STP selevel. Fungsinya untuk menghubungkan antara 2 STP pada wilayah yang berbeda. Yang ketiga, cross, menghubungkan STP dengan STP pasangannya. Fungsinya sebagai rute alternatif jika link B gagal. Yang D, diagonal, menghubungkan STP dengan STP lain level. Fungsinya untuk routing ke level lebih rendah atau lebih tinggi. Yang E atau e-link, SP, menghubungkan SP dengan STP. Berfungsi untuk rute langsung SP ke STP non-home. Yang F, fully associated, menghubungkan antara SP dengan SP. Fungsinya untuk akses langsung antar switching office. Selanjutnya, pola penomoran SPC atau Signaling Point Code. Dalam jaringan SS7, tiap
titik atau SP perlu diberi identitas atau penomoran yang disebut signaling point code. Dalam signaling SS7, identitas sentral asal atau pengirim disebut originating point code atau OPC, dan identitas sentral tujuan disebut destination point code atau DPC. Informasi ini dalam frame signaling langsung kriteria penomorannya. Yang pertama mudah dalam pemakaian, yang kedua sistematis, dan yang ketiga fleksibel. Selanjutnya standar ITUT. Panjang signaling point code atau SPC yaitu 14 bit dalam desimal 00000 sampai 16384 atau 5 digit. Yang kedua network indikator atau NI terdiri dari 2 bit, yaitu informasi dalam message SS7 yang menunjukkan ruang lingkup jaringan dialokasikan sebagai berikut: 00 desimal 01 00 desimal sentral internasional, yang 01 cadangan untuk internasional dan 10 sentral nasional dan 11 cadangan untuk nasional. Konsep layering SS7. Jaringan CC7 dirancang untuk mampu mengontrol transfer informasi suara, data, maupun gambar. Aplikasi yang dapat didukung CC7 antara lain PSTN, ISDN, IN, dan PCN. Selanjutnya, arsitektur SS7 terdiri dari 4 level. Yang pertama data link, kedua data link, yang kedua link function, ketiga network function, dan yang level 4 terdiri dari AP, TCAP, DUP, ISUP, dan TUP. Level 1 ini mendefinisikan karakter. Langsung aja yang OSI versus SS7. OSI di sini terdiri dari 7 layer, sedangkan SS7 terdiri dari 4 level. Selanjutnya, MTP level 1. Fisik berupa kanal data 2 arah atau bidirectional yang beroperasi secara full duplex. Realisasinya misal berupa digital switch atau switch block dan multimeter digital. Yang kedua elektrik. Kecepatan data 64 kbps untuk kedua arah sama. Dapat menggunakan time slot manapun pada sistem PCM30 kecuali time slot 0. Yang ketiga fungsional sebagai interface untuk menyalurkan data melalui physical connection atau link transmisi antara dua signal point. Selanjutnya, MTP level 2. Informasi pensinyalan yang akan dikirim merupakan intra-layer primitif dalam komunikasi komputer. Informasi ini dibagi dalam beberapa unit sinyal dengan panjang bervariasi. Pada SS7, suatu unit pesan yang dikirim melalui signal data link disebut SU atau signal unit. Yang kedua, terdapat 3 jenis atau tipe SU, yaitu MSU, FISU, dan LSSU. MSU ini kepanjangan dari Message Signal Unit, merupakan SU yang membawa pesan atau informasi pensinyalan dari user path level 4. Pesan tersebut ditempatkan pada shield SIF. Yang di bawah ini adalah diagramnya. Selanjutnya, ada FISU atau Fill-in Signal Unit, merupakan SU yang dikirim apabila tidak ada MSU atau dari level 4 atau LSSU yang dikirim, sehingga FISU ini disebut juga filler. Ini diagramnya seperti yang tadi. Selanjutnya, LSSU atau Link Status Signal Unit merupakan SU yang digunakan untuk mengidentifikasi status link ke remote
and signaling, baik kondisi indikasi normal, out of alignment, dan out of service. Sinyal ini dikirim baik dalam sistem pertama kali dioperasikan maupun saat terjadi gangguan dan proses perbaikan. Di sini ada SF sebelum LI. Selanjutnya akan disampaikan oleh Grace. Saya akan melanjutkan. Kemudian di sini ada basic call setup example. Di situ ada telepon A sama telepon B dan dihubungkan dengan W sama X. Gambarnya seperti ini. Kemudian next. Di sini ada ISUP message. Pertama ada initial address message atau IAM. Kemudian yang kedua ada ACM, yang ketiga ada ANM, yang keempat ada REL, dan yang kelima ada RLC. Next. Di sini ada contoh signaling CCS 7. Di situ ada IAM, yaitu paket pertama yang bawa informasi, nomor B, sisa nomor berikutnya dibawa oleh SAM. Kemudian ACM, paket yang berisi konfirmasi dari sentral B bahwa seluruh digit sudah diterima. Selain itu, paket ini berisi pula informasi apakah panggilan dapat di-charge atau tidak, juga apakah pelanggan tujuan sibuk atau tidak. Ketika pelanggan B off, sentral B mengirimkan sinyal ACM untuk mengaktifkan charging. Next. Kemudian di sini ada contoh gambar implementation of SS7 in GSM. Di situ ada radio subsystem, kemudian ada network and switching subsystem, dan kemudian ada fixed partner network. Next. Kemudian ada signaling CAS dan CSS Common Channel Signaling. Next. Signaling adalah, definisi signaling itu merupakan pertukaran informasi antar perangkat dalam jaringan dalam bentuk kode tertentu atau standar, berfungsi untuk pembangunan, pengawasan, dan pembubaran. Di sini ada bagannya yang bisa kita lihat. Next. Kemudian di sini ada klasifikasi signaling, klasifikasi pensinyalan. Ada pemakanal berfungsi, yaitu dibagi jadi dua, yaitu CAS dan CCS. Kemudian ada berdasarkan fungsi, itu dibagi menjadi dua, yaitu line SIG sama register SIG. Kemudian berdasarkan metode penyaluran, dibagi menjadi 4, ada end-to-end, ada link by link, kemudian ada end-block overlap. End-to-end itu, end-to-end dan link by link itu merupakan bagian dari CAS, kemudian end-block dan overlap itu bagian dari CCS. Kemudian berdasarkan arah penghubungan ada forward sama backward. Kemudian berdasarkan karakter itu ada dibagi menjadi dua, dibagi menjadi 4, yaitu DC, AC, analog, dan digital. Kemudian berdasarkan ruas JAR dibagi menjadi 2 juga, yaitu subscriber SIG dan inter-exchange SIG. Kemudian berdasarkan lingkup geografis dibagi menjadi 2, yaitu regional dan internasional. Next. Di sini ada gambar subscriber lines, yaitu access network. Di sini ada sentralnya, ada MDF, ada RK, kemudian DP, dan di sini dibagi menjadi interaction signaling, disampaikan melalui subscriber signaling, kemudian nanti subscriber signaling akan masuk ke proses dan proses TLP. Next.
Itu apa sih gambar? Di sini gambar kedua yaitu call setup atau overview. Kita bisa lihat di sini. Pertama ada seizure, kemudian masuk ke identification-nya. Yang ketiga dial tone, yang keempat masuk ke address digit, dan yang kelima disconnect of dial tone, digit analysis answers of Bishop. Yang keenam itu ada switch path set, yang ketujuh itu ringing tone, dan 7 itu dibagi menjadi 2, ada ringing tone, ada ringing current, kemudian di answer. Yang ke-9-nya ada conversation supervision, yang ke-10 forward clear, dan yang ke-11 ada backward clear, dan yang ke-12 disconnect of equipment. Next. Kemudian ada PSTN local loop signaling. Di sini ada decaded pulse. Itu merupakan standar bagi direct control exchange. Kemudian setiap nomor dial dipresentasikan dalam dial pulse. Contohnya dial nomor 31. Kemudian ada standar ITU untuk decaded pulse itu 10 pulse per menit. Untuk IDT itu 250 M detik. Untuk standar sentral untuk dekadik 5-24 pulse per menit, untuk IDT 100 M detik. Next. Kemudian di sini ada PSTN local loop signaling, yaitu ada DTMF. Yang pertama, setiap dial number dipresentasikan dengan pengiriman dual tone. Kemudian yang kedua, standar DTMF adalah rekomendasi ITU strip T nomor Q23. Next. Kemudian di sini ada prinsip dasar CAS dan CCS. Pada CAS, setiap kanal voice memiliki satu kanal signaling masing-masing secara eksklusif atau associated. Kanal voice atau data dan kanal signaling secara fisik bisa sama atau terpisah. Jika menggunakan kanal fisik yang sama, maka pemisahan dilakukan secara logika. Kemudian pada CCS, sejumlah atau kecil kanal signaling digunakan oleh banyak kanal voice secara bersama. Umumnya secara fisik terpisah. Di sini ada gambarnya, ada CAS. Yang A ini gambar CAS, dan yang B ini ada gambar CCS. Next. Kemudian signaling system 7 atau SS7 intro. Next. Di sini ada historinya, SS7 history. Ini bisa dibaca sendiri. Kemudian ada terminologi dalam jaringan SS7. Jaringan SS7 dibentuk oleh elemen-elemen berupa titik pensinyalan atau node disebut signaling point atau SP dan jalur-jalur transmisi signaling link. Next. Kemudian signaling point atau SP yang pertama adalah setiap titik dalam jaringan yang mempunyai kemampuan untuk mengontrol atau memproses signaling message. Yang kedua, contoh signaling point dalam jaringan yang ada 4, yaitu sentral, yang kedua pusat operasi dan pemeliharaan, yang ketiga central control point, yang keempat signaling transfer point atau STP. Kemudian ada signaling endpoint atau SEP, merupakan signaling point yang hanya mampu memproses signaling message yang secara langsung ditunjukkan kepadanya, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mentransfer message SS7 yang ditujukan ke SP lain. Next. Kemudian ada signaling transfer point atau STP, merupakan signaling point yang mempunyai kemampuan untuk mentransfer signaling message ke signaling point lain. Next. Kemudian yang signaling transfer endpoint atau STP itu merupakan signaling point yang dapat melakukan fungsi STP dan SEP. Kemudian dalam beberapa pembahasan istilah SEP sering ditulis SP, sehingga dalam jaringan hanya ada 2 istilah titik pensinyalan yaitu SP dan STP.
Dan yang selanjutnya, konfigurasi SP dan STP akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan konfigurasi SP dan STP. Di sini ada contohnya. Ini SP ada link set, link group, signaling, sama STP. Lanjut. Istilah link, signaling link adalah media transmisi untuk membawa signaling message antara dua signaling point. Dua link set adalah sejumlah signaling link yang menghubungkan dua buah signaling point secara langsung. 3 link group adalah sekumpulan link dalam suatu link set yang mempunyai karakteristik sama atau identik. Next. Ini adalah contoh rute dari signaling. Lanjut. Keterangan rute signaling. Originating point adalah signaling point atau titik asal pengiriman signaling message. Destination point adalah signaling point atau titik tujuan akhir dari signaling message. Route signaling adalah lintasan message yang telah ditentukan sebelumnya. Lintasan tersebut terdiri dari STP dan link signaling yang berada di antara originating point atau OP dan destination point atau DP. Next. Mode signaling ditinjau dari konfigurasi antara kanal data atau speech dan link pensinyalan. Terdapat 2 mode signaling, yaitu 1 associated dan non-associated. Yang ada 2, itu quasi-associated atau fully non. Mode associated, dalam mode ini signaling message transfer melalui signaling link yang lintasannya sama dengan lintasan grup circuit bicara. Lanjut. Mode non-associated. Dalam mode ini signaling message antara 2 SP ditransfer melalui 1 STP atau lebih, sehingga signaling message menempuh lintasan yang berbeda dengan grup circuit voice data. Terdapat 2 macam mode non-associated, yaitu quasi-associated. Dalam mode ini lintasan message telah ditentukan sebelumnya. Lanjut. Fully non-associated. Dalam mode ini, message ditransfer melalui lintasan manapun yang tersedia dalam network dan tidak dapat ditentukan sebelumnya. Next. Catatan. Dalam praktek, karena feature MTP dari SS7 tidak mempunyai kemampuan untuk menyusun kembali urutan message yang diterima dan masalah-masalah lain seperti dynamic routing dan sebagainya, maka mode fully non-associated tidak dapat diterapkan. Sehingga yang lazim digunakan adalah mode associated dan quasi-associated. Next. Contoh konfigurasi kombinasi. Di sini ada SPA. SPA, associated, SPB, associated, SPC, quasi-associated. Next. Informasi plane dan counter plane. Dalam jaringan SS7, signaling message melakukan fungsi call management atau call setup supervision, termination, dan fungsi network management. Next. Signaling message tersebut dikirim melalui bentuk blok-blok pendek atau paket dengan teknologi message switching. Dalam fungsi call setup, jika hubungan telah terbentuk, informasi speech atau data dikirim dari user ke user. Selanjutnya, signaling message dapat digunakan oleh user lain. Jika user telah selesai melakukan komunikasi, maka signaling message melakukan termination. Information plane dan counter plane. Dalam proses transfer message, di atas melibatkan elemen-elemen signaling, yaitu signaling link, SP, dan STP. Sehingga dalam jaringan terdapat 2 bidang jaringan, yakni bidang yang dibentuk oleh elemen-elemen jaringan speech atau data dengan teknologi circuit switch, dan bidang yang dibentuk oleh elemen-elemen jaringan signaling dengan teknologi message switch, disebut control plane. Contoh ini berikut adalah contoh control plane. Yang ini adalah contoh information plane. Lalu selanjutnya, Wireshark akan dijelaskan oleh Cynthia Nur dan Velita.
Baik, lanjut ke Wireshark. Wireshark adalah program Network Protocol Analyzer alias penganalisa protokol jaringan yang lengkap. Nah, program ini dapat merekam semua paket yang lewat serta menyeleksi dan menampilkan data sedetail mungkin, misalnya postingan di blog atau bahkan username dan password. Nah, lalu ini adalah contoh screenshot dari program Wireshark. Fungsi dari Wireshark itu yang utama dipakai oleh network administrator untuk menganalisa kinerja jaringannya. Wireshark mampu menangkap paket-paket data atau informasi yang berjalan dalam jaringan yang terlihat. Semua jenis informasi ini dapat dengan mudah dianalisa, yaitu dengan memakai sniffing, diperoleh informasi penting seperti kata sandi akun lain. Nah, ada pula beberapa fitur yang dapat dilakukan oleh Wireshark, yaitu yang pertama multi-platform, yang kedua bisa lakukan capture paket data jaringan, bisa menampilkan informasi protokol jaringan dari paket data secara komplit, paket data bisa disimpan jadi file, lalu ada filtering paket data jaringan, lalu ada pencarian paket data dengan persyaratan spesifik, pewarnaan penampilan paket data, menampilkan data statistik, dan yang terakhir untuk melakukan capture paket data yang keluar maupun masuk pada jaringan Wireshark. Pada jaringan, Wireshark membutuhkan piranti fisik NIC atau Network Interface Card. Lalu akan dilanjutkan oleh Felita. Di sini saya akan menampilkan contoh hasil data di dalam jaringan saat dijalankan melalui aplikasi Wireshark. Nah, di sini terdapat beberapa layer. Jadi pertama yaitu di sini terdapat menu yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Sedangkan yang di sini yaitu display filter. Jadi di sini display filter ini adalah kolom untuk mengisi sintaks-sintaks untuk memfilter paket data. Jadi di bawah display filter ini terdapat paket-paket daftar paket-paket yang berhasil ditangkap. Jadi saat kita membuka sebuah web atau jaringan yang ingin kita tangkap paket datanya, jadi sini semua time, source, destination, protokol, dan infonya akan ditampilkan di kolom ini. Jadi di sini time di sini adalah berfungsi untuk menampilkan waktu saat paket tersebut tertangkap. Selanjutnya itu ada destination. Destination itu berfungsi untuk menampilkan tujuan dari paket data. Selanjutnya itu ada protokol yang berfungsi untuk menampilkan protokol apa saja yang dipakai sebuah paket data. Dan selanjutnya itu ada info. Itu sini berfungsi untuk menampilkan informasi detail tentang paket data tersebut. Di bawah dari display dari daftar paket yang berhasil ditangkap, ya ini di bawahnya, di sini itu detail dari paket yang terpilih. Jadi di sini kita bisa memilih salah satu dari paket data yang tertangkap. Misalnya kita memilih yang nomor 1. Di sini akan ditampilkan informasi dari paket data yang tertangkap. Ini contohnya yaitu frame 1 dengan 106 bytes on wire. Selanjutnya itu beberapa contoh informasi lainnya seperti di sini Internet Protocol version 4. Di sini version 4 dengan header length-nya itu 0101. Gitu selanjutnya sampai Signaling Connection Protocol part. Selanjutnya di kolom yang paling bawah adalah detail paket dalam format heksadenal. Jadi informasi yang terdapat kolom di atasnya ini akan ditranslatekan ke dalam format heksadenal di kolom terakhir. Jadi di sini bisa dilihat protokol yang digunakan juga berbagai macam, ada SCCP, M2PA, ada biasanya juga terdapat protokol HTTP dan yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Baik, segitu saja presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.